Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soli dan soliha kelas Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dan menjaga kebersihan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 3, yaitu tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelumnya, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar video ini, kalian bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, selama ini kita sudah akrab ya dengan tumbuhan. Akrab maksudnya kita sudah tidak asing lagi dengan macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, agar lebih tahu lagi tentang tumbuhan, kita kenalan lebih dalam ya. Ada yang tahu ini pohon apa? Benar, ini adalah pohon tomat. Pada pohon tomat ini ada bagian-bagian yang terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nah, setelah ini kita akan belajar satu-satu ya tentang bagian-bagian tersebut beserta fungsinya. Yang pertama yaitu akar. Ini adalah gambar dari akar ya. Bagian-bagian akar terdiri dari yang pertama yaitu inti akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara ke daun, dan pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Anak-anak pasti sudah tahu ya, akar ini letaknya di dalam tanah, jadi tidak terlihat secara langsung. Berikutnya yaitu rambut akar. Rambut akar disebut juga dengan bulu-bulu akar. Rambut akar ini bisa menembus tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Akar inilah tanaman bisa memperoleh air dan mineral yang dijadikan sebagai bahan makanan. Nanti akan kita bahas pada proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar ketika menembus tanah. Pengelompokan akar. Ya, berdasarkan bentuknya, akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Seperti terlihat di gambar ya, akar serabut itu memiliki ukuran yang lebih kecil dan tumbuh di pangkal batang. Akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu. Sedangkan akar tunggang memiliki satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang dan akar lain yang merupakan percabangan akar utama. Untuk akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara atau mineral dan menunjang berdirinya tumbuhan, serta bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada wortel. Jadi wortel itu yang kita makan sebenarnya adalah akarnya ya. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pernafasan tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan berikutnya yaitu batang. Nah, batang ini berada di atas tanah dan sebagai tempat munculnya daun, bunga, serta buah. Struktur batang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pengelompokan batang, ada batang berkayu, batang berumput, dan batang basah. Batang berkayu cirinya yaitu terdapat kambium yang dapat membentuk kayu. Berikutnya batang berumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Sedangkan batang basah yaitu batang yang lunak dan berair. Fungsi batang yaitu sebagai penopang tumbuhan.
Kemudian sebagai pengangkut karena di dalam batang terdapat jaringan pengangkut ya. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan. Kita lanjut ya anak-anak, bagian berikutnya yaitu daun. Daun biasanya tipis dan berwarna hijau karena daun mengandung klorofil. Bagian-bagian daun, nah di sini sudah tampil ya, ada tangkai daun, kemudian helai daun, pelepah daun, dan tulang daun. Selanjutnya akan kita bahas pengelompokan daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada yang tulang daunnya melengkung, contohnya pada daun sirih, kemudian tulang daunnya menyirip, contohnya pada daun mangga, kemudian menjari, contohnya daun singkong, dan sejajar, contohnya ada pada daun bambu. Sedangkan berdasarkan jumlah daunnya, ada daun tunggal dan daun majemuk. Bisa dilihat ya anak-anak, kalau daun tunggal, daunnya hanya 1 helai daun pada tangkainya. Sedangkan pada daun majemuk, daunnya memiliki jumlah helai daun yang lebih dari 1 pada tangkainya. Nah, secara umum fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, kemudian tempat berlangsungnya proses pernafasan tumbuhan yaitu pada mulut daun atau stomata, dan tempat berlangsungnya proses penguapan. Nah, bisa dilihat dari gambar, daun menyerap karbon dioksida dan kemudian mengolahnya dengan bantuan cahaya matahari sehingga menghasilkan makanan dan oksigen. Oksigen inilah yang kemudian dilepas ke udara dan bisa dihirup oleh manusia. Kita lanjut ya anak-anak. Berikutnya adalah bunga. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan bunga. Nah, sebenarnya fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif, yaitu terdapat pada proses pembuahan. Nah, kita akan bahas bagian-bagian bunga. Yang pertama paling bawah ini adalah tangkai bunga. Fungsinya untuk penopang dan penyambung bunga dengan batang. Berikutnya yaitu kelopak. Kelopak warnanya sama seperti tangkai ya, warnanya hijau. Kelopak fungsinya sebagai pelindung bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya yaitu ada mahkota. Nah, mahkota ini yang biasanya warnanya mencolok ya, berwarna-warni sehingga menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap pada bunga. Berikutnya yaitu putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga. Pada putik ini terjadi penyerbukan dan proses pembuahan. Selanjutnya yaitu benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Ya, di benang sari ini dihasilkan serbuk sari yang bersifat ringan. Nah, serbuk sari ini yang biasanya mudah untuk tertiup angin. Nah, itu bagian-bagian bunga ya anak-anak. Sekarang kita bahas pengelompokan bunga. Nah, bunga berdasarkan alat kelaminnya dikelompokkan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina, jadi memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki salah satu alat kelamin, baik jantan atau betina. Kalau bunga yang hanya memiliki putik, maka disebut dengan bunga betina. Sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari disebut dengan bunga jantan. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Nah, sudah tahu ya buah ini? Nah, buah itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi biji. Berikut adalah bagian-bagian dari buah. Ada tangkainya, kemudian kulit, ada daging buah, dan biji. Biji ini bisa menjadi tumbuhan baru jika kita menanamnya. Nah,
Berdasarkan kepingnya, biji ada dua macam, yaitu monokotil atau keping satu. Contoh tumbuhannya yaitu kelapa, padi, dan jagung. Berikutnya yaitu dikotil atau keping dua. Contohnya kacang-kacangan, mangga, dan jeruk. Alhamdulillah, bertambah lagi ya pengetahuan kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, sebenarnya kita sebagai manusia telah diberikan oleh Allah kelebihan dari makhluk lain, yaitu berupa kemampuan untuk berpikir. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan akal dan pikiran kita untuk semakin banyak belajar ilmu Allah. Kita lakukan hal-hal yang bermanfaat dan kita gunakan ilmu kita untuk membantu sesama manusia. Semoga dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita semakin banyak belajar dan lakukan hal-hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Soli dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.